Alhamdulillah binikmatihi yatawaffahu ibadul mu'minun wa biinayatihi wa tawfiqihi yahtadil qawmun wa ya'tadil dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu, karena sesungguhnya zina itu kana fahishatan, adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan juga jalan yang sangat jelek, sangat buruk. Nah, Fatimah rahimahullah, setelah sebelumnya beberapa ayat kita masih di surah Al-Isra, dimulai dari ayat ke-23 menerangkan tentang berbuat baik pada kedua orang tua dan didahului dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh musyrik. Kemudian juga perintah untuk berbuat baik kepada kerabat dan tidak membazirkan harta. Kemudian juga tidak boleh bakhil, Nah, kemudian yang kemarin juga tidak boleh akibat kebaikan itu menjadi alasan untuk membunuh anak-anak perempuan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala didapatkan dengan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Munasabah ayatnya karena perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan itu juga sama jeleknya. Misalnya gorengnya mubakhil, itu juga sama membunuh anak. Kemudian di sini juga mendekati perzinahan. Jadi lamun misalnya orang dari utama anu zina teh eta teh pangpedit-pedit nang. Nah, kayak sebut pedit kan aya anu nikah mah mere mas kawin, mere napakoh, anu zina mere mas kawin. Mere napakoh tidak kan. Nah, jadi kalau disambungkan dengan ayat kebahilan, orang-orang berbuat zina itu pada dasarnya adalah orang-orang yang bakhil. Sanajan puntennya kepikeun kamari aya 80 jutaan. 80 juta malah ratusan juta cenanya. Beda. Itu pada dasarnya adalah bakhilan. Jadi dia itu tidak mau terikat dengan kewajiban membayar mas kawin, terikat dengan nafkah, menanggung istri dan seterusnya. Termasuk juga tidak mau adanya anak. Yang zina yang budak-budak itu buktinya. Nah, itu ikut ketika kaum ayat sebacana. Nah, tapi orang-orang yang menikah itu pasti salah satu tujuan besar itu adalah ingin mempunyai keturunan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri gerijahnya itu adalah mempunyai keturunan. Dan mempunyai keturunan itu wasilahnya adalah adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Itu yang sampai berkembang baik manusia ataupun binatang tidak mengalami kepunahan karena adanya Allah memberikan gerijah insting untuk menyukai lawan jenisnya. Jadi lawan jenis yang sejenis. Ini maksudnya lawan jenis laki-laki dan perempuan yang sejenis, jenis manusia. Sebab nggak melawan jenis tapi beda jenis liwah itu. Bisa resep nanti sanes KUA tapi KOA. Nah, berarti mari makumul matak sagelis-gelis namanya tuh daya motor saya. Nah, itu deui begikeun ka sagede-gedena sagede-gedena sapi, sagede-gedena gajah, anggar beda aya tersebut. Nah, itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia.
Yang kedua, kita ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dititipkan bahwa min anfusikum itu dari antara kalian itu ditetapkan oleh Allah beserta puasa untuk mendapatkan kenikmatan Allah, yaitu sakinah, kedua mawadah, ketiga warahmah. Nah itu suka kita sebutkan kalau ada yang dari menikah. Wilujengnya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah. Padahal ayat di surah Ar-Rum 21 itu tidak menerangkan tentang doa hanya bagi yang menikah, tetapi sedang menjelaskan kekuasaan Allah, bahwa Allah berkuasa menjadikan antara manusia yang berbeda jenis kelamin tersebut adanya rasa sakinah, ketentraman, adanya mawadah, kecintaan, warahmah, dan juga kasih sayang. Tetapi diterangkan bahwa Allah yang berkuasa menciptakan itu. Nah, maka tadi yang monyet sakumaha tidak danan make hijab oge mau keluar. Aku Allah teu disimpen sifat eta, sifat sakinah, mawadah, jeung rahmah. Nah, ketika manusia itu sudah mendapatkan kuasa dari Allah untuk berumah tangga, maka sifat itulah yang harus dikejar oleh manusia. Nah, yang kemarin kemudian sebelum itu, kalau itu sudah berkaitan dengan manusia bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana manusia itu mempunyai hidayah dan nemu dari agama sehingga menciptakan rumah tangga itu benar-benar ada sakinahnya, ada mawadahnya, dan ada rahmatnya. Sakinahnya itu ketentraman sudah terikat cicinya bu, kemudian yang kedua mawadah itu ada kecintaan terhadap sepasangannya, kecintaan pasangannya, dan rahmah itu adalah adanya kasih sayang. Biasanya rahmah lamun geus aki-aki jeung bibi. Lamun baheula mah bu ningali si ibu nganggo anduk, we ti jambar nganggo andukna. Tah baheula makan resep cinta bogoh. Ya ayeuna mah geus 60-70 make anduk kaluar ti jambar karunya. Bisa aus angin. Nah, ayeuna mah geus lain dari kecintaan, tetapi justru kanyangan ayeuna mah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dari sebelumnya, ketika orang tua kita sudah mulai berumah, maka warhamhuma, sayangilah mereka. Nah, tapi kalau berkaitan dengan ini, berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, kaitan dengan hawa nafsu biologisnya, itu tidak perlu berkaitan dengan agama dan sebagainya, ya. Sebab domba kita tengaraji heula, tapi baru budak. Budak bukan anak. Makanya domba ge hayang kitu deui Bu. Teu ngaji heula, teu sakolah heula, teu ka KUA, baru gawe budak. Ada budaknya. Nah, tapi rahimahullah, manusia itu bukan binatang, maka dia itu mempunyai akal, pikiran, dan perasaan yang justru ketika hubungan itu bukan menjadi satu gorija untuk pemenuhan hawa nafsu saja, tapi ada tujuan besarnya, yaitu menjadikan ini sebagai ibadah. Nah, kalau ibadah mah pakai aturan, lamun teu make aturan mah berarti bukan ibadah. Mari lamun misalnya ngalanggarkan aturan anu aya di agama, maka itu walaupun fitrah itu menjadi sebuah dosa. Nah, kan berarti mari makulullah, lamun aya benernya, mun aya uci jangan jembikan. Kitu nya Bu. Bahasa tenan, kasapamnya kitu nya. Mau aya nu nyarek. Mau aya nya jeung tong dicarek loba. Tong dicarek, da teu salah eta. Dolijan. Tapi lamun misalna tengah jalan aya jelema lalaki ngawe kitu, tah carekeun.
cuma ketokeun. Nah, kenapa? Karena kan manusia itu diberikan akal dan pikiran. Bukan buat timbang rahimahumullah. Iya kalau misalnya tak ucing baraga budak, renang timbang opat. Nomor ucing tak apa dan sahabat bapaknya masalah mah. Tapi yang mau budak awewe hamil, tak apa dia. Apa nasakan? Masalah. Nah, kayak timbang rahimahumullah, manusia itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diatur. Jadi fitrah gorijah terhadap lawan jenisnya itu bukan ditahan, bukan dihalangi, tetapi diatur supaya tidak menjadi suatu kecelakaan. Dan menjadi suatu kecelakaan. Karena yang berkaitan dengan biologis itu dorongannya adalah hawa nafsu. Nah, maka ketika Allah membuat aturan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, dibuat aturan yang kita kenal dengan pernikahan. Diatur pertama dari syarat dan sebabnya. Orang yang menikah itu sah kalau misalnya sebabnya ada. Apa sebabnya? Sudah akhir balik, udah detik nikah itu. Udah detik nikah itu sah ke? Udah detik. Udah detik sebaliknya. Lama sekali berarti lebih dari tidak sah kan? Karena dia akannya belum sempurna. Sebabnya harus ada. Kemudian juga maka kata Rasul ini dalam masalah salam manista pengambil al-ba'at. Nah, syaratnya itu adalah siapa yang sudah mampu untuk al-ba'at. Al-ba'at itu kata misalnya hadis al-jimahu. Siapa yang sudah siap mampu berjima itu sudah sah untuk melakukan pernikahan. Ibnu Hajar mah tinggal merangkalina benernya lama kurang si alat kelaminnya itu nangtung. Nah, itu langsung ditikahkan umurnya saya 11 tahun ditikahkan karena memang sudah mulai bahasa ulama sudah pubertas, sudah mengalami kematangan alat reproduksi yang mendukung ketertarikan lawan jenis. Itu watimah rahimahullah itu sebabnya sudah ada. Syaratnya juga ada. Syaratnya itu juga diantaranya sudah mampu memberikan mas kawin. Kemudian nanti akan memberikan nafkah. Nah itu juga termasuk kepada syarat. Kemudian ada saksi, ada walinya. Itu akan ketika melakukan pernikahan. Yang pertama yang paling penting ayat mudaikun. Nah, sebab kan tidak bisa sendiri. Pernikahan itu adalah ibadah yang harus dilakukan oleh dua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga setelah syaratnya terpenuhi, maka juga maniknya juga tidak boleh ada penghalang kesahannya. Ya, antara hubungan antara laki-laki dan perempuan, apakah ada hubungan darah yang diharamkan yang disebut dengan mahram atau dikenal dengan muhrim kalangan awam. Kemudian juga apakah pernah susu atau apakah karena diharamkan karena ikatan pernikahan, seperti misalnya perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kita, maka itu haram dinikahi. Nah, maka itu diharamkannya. Ketika sudah terlaksana pernikahan pun, kalau misalnya ini maninya baru diketahui, contoh ternyata ini saudara sesusu ketika kecil, maka itu asal nikahnya harus dipisahkan, tidak boleh nikah selamanya. Nah, watimah rahimahullah itu aturan nanti akrabi, baik secara nasab jelas, yang coba bayangkan kalau misalnya ya bapaknya kawin yang budaknya dia anak saha anak ibu bapaknya ngomong. Nah, sebab dia teh bapak ke anak hasil kemarin hasil hubungan perjinahan teh dia si anaknya ngageruan ke si bapaknya ngomong. Oh bapak, intinya masalah biologis dia bapak, tetapi dia juga secara status nasab aki kan rusak, gitu.
Merusak. Bapak maki. Dosa kan tidak boleh. Yang kedua, dari faktor genetika juga itu tidak boleh. Rusak kita. Maka banyak anak-anak yang rusak dari segi mental, dari segi kognitifnya, dari akalnya, keterbatasan kita adalah salah satunya adalah darah yang dekat dan terbolehkan. Ada Islam itu diatur sedemikian rupa. Perjinahan itu kadang tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu waktu rahimahullah, maka perjinahan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan dosa yang sangat besar. Di ayat ini, di hadis ayat 32, Allah melarang satu berzina. Nah, cina dari dia di ayatnya wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Menzinana menang teh. Ini dia mampu mapakon di babil aula. Jadi senang ngadeketan awake oge geus teu meunang komo deui ngalakukeun itu tidak boleh. Jadi yang dilarang tidak boleh berzina, yang kedua tidak boleh mendekati perzinahan. Nah, dia maksud mendekati teh naon? Mendekati ya itu judi. Lamun bisa nangirwan judi, lamun mendekati perjudian Judi, lalajo judi, berarti lalajo judi temenannya. Berarti lamun zina itu adalah puntennya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, tidak terikat dengan akad. Nah, zina aya anu mendekati perzinahan. Tadi lalajo judi, berarti lalajo judi. Apakah nonton itu? Nah, iwatimah rahimahullah, maksudnya adalah wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan itu. Mengantarkan pada perbuatan-perbuatan zina adalah wasilah-wasilah manusia untuk mendekati kepada perbuatan itu. Nah, ini coba kita. Wawuh ka istri. Kan zina teh jeung istri. Ayo wawuh ka istri eta mendekati zina lain. Sebatas wawuh mah teu sebatas wawuh. Anu sebatas wawuh naon mendekatinya mengenal Nah, jadi wasilah-wasilah yang menjadi pendorong untuk terlaksananya perzinahan itu maksudnya bersih. Jadi ayo wawuh mah meunang, tapi lamun wawuh kadinya kemana? Sana jangan ukur wawuh. Bung hijapan kayak gitu. Hijapan, ayo hijapan, ayo hijapan kayak gitu. Kayaknya bisa hijapan kayak itu. Bukan kamu misalnya kamu si bapak datang, nah, kita udah cacing aja. Nah, pecah-pecah bobong lain kamu cacing. Nah, hijau. Tapi kalau hijau nanti ada tujuan ke sana, itu menjadi takrobu zina. Nanya ninggal nah, tapi kalau ninggal nanti ingin ada menuju kepada itu, maka itulah penyinahan. Baru udah bobogohan. Yang budak bobogohnya kolot bobogohan. Nah, bobogohan. Bobogohan tujuan naon? Menjauh kadinya. Kan itu juga sama menjadi wasilah takrobu zina. Maka di dalam kaidah usul itu dikatakan an-nahyu an-syai'in nahyun an-wasil. Jadi melarang sesuatu itu juga dilarang terhadap wasilah-wasilah perantara melaksanakannya. Ini di dalam ayat ini pelarangan terhadap wasilah-wasilah terjadinya perzinahan. Nah, maka dalam hadis sampai dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar kecuali musyrik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga laki-laki yang menumpahkan air maninya kepada laki yang bukan halal baginya
Jadi zina itu termasuk kepada dosa besar. Kan rahimahullah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah kata bahwa bani Adam habbahu binazina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian pada setiap anak Adam itu bagiannya dari zina. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bahwa mata itu zinanya itu dengan binobor, dengan melihat. Kemudian juga lisan binabki, dengan berbicara. Kemudian juga tangan dengan dilamsi, dengan memegang. Kemudian dengan telinga dengan mendengar. Bahkan hati pun juga dengan beringin-ingin, menghayal, mencita-citakan juga bagian dari perzinahan. Sedangkan farjinya membenarkan perzinahan itu. Maka kata Imam Masyuri, zina itu ada dua. Satu yang berkaitan dengan zina hakiki, ketika mengap alat kelamin laki-laki dan perempuan tanpa akad pernikahan, maka itu zina yang hakiki. Yang kedua, zina yang majazi adalah tadi mata, lisan, tangan, hati, itu adalah zina yang sifatnya majazi. Nah, apakah semua manusia itu akan terkena bagian daripada itu? Tidak semuanya, cuma manusia susah untuk terlepas dari zina yang hakiki, zina yang majazi. Zina yang hakiki saja kalau sudah ada takdirnya, dia itu tidak bisa menghindari, tidak berusaha menghindari, maka dia akan terjerumus. Demikian pula kepada yang zina majazi. Demikian pula yang zina majazi juga, kalau tidak dia masuk kepadanya, maka sama ketika kepada perzinahan yang sifatnya hakiki. Nah, kadang ada yang disebut dengan zina yang sifatnya majazi. Nah, ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam, mau masuk Islam. Ketika ditanyakan, Rasul, aku mau masuk Islam, tapi engkau harus mengizinkan aku untuk berzina. Kemudian para sahabat yang lain sampai marah gitu. Kasopan ka Rasul yang harus Islam tapi kudu dengan zina. Maka para Rasul hadir bicara rekan hadir. Maka kata Rasulullah SAW, apakah kamu mempunyai ibu? Punya. Bagaimana kalau ibumu dijinahi oleh orang lain? Apakah kamu suka? Tidak. Punya. Bagaimana punya anak perempuan? Punya. Bagaimana kalau anak perempuan dijinahi orang lain? Terus dirunut saudara perempuan, bibi dari bapaknya, itu bibi dari indungan ada jauh dari itu, kamu dijinahan ya gitu dari batur lama dijinahan saudaranya, indungnya, bibinya oleh dirimu, maka mereka pun tidak akan ridho. Kemudian Rasul meletakkan tangannya di dalam dadanya dan mendoakan semoga Allah mengampuni dosaku, kemudian juga membersihkan hatimu dan menjaga farjimu. Nah, kemudian ternyata laki-laki tersebut tidak pernah berzina lagi seumur hidupnya. Jadi watimah rahimahullah bisa kena, tapi juga bisa tidak kena. Itu bisa kena dan juga bisa tidak kena kalau masalah zina. Sedangkan untuk wasilah-wasilah perzinahan, ieu mah ibaratna siga kieu, siga keur ngaliwat aya nu ngarupayan dagang sebenarnya. 2000 naon teh 1 kilo 20 ibu lamun ka pasarnya. Ibu lamun misalna nengkol aya kemungkinan meuli teh. Kayaknya sampeyan kantang tuh betul engkol. Cing naon 20 kilo teh. Ya Bu, cenanya buah. Mana ningali buahna? Terus mulai ayahnya kahayang keur tegate, terus aya nyarita. Nah, terus nepikeun ka ahli rek meuli. Nah, rek meuli terus itu. Jadi nepikeun ka meuli, nah, maka seperti itulah terjadi.
Tapi kalau misalnya ibu hari-hari 20 memang tidak ada ketertarikan, tidak ada tujuan hari-hari, maka tidak akan terjadi. Demikian pula perzinahan dan wasilah-wasilah perzinahan itu ibaratnya seperti orang yang di jalan, di geroang, upaya mun hari-hari mah teu dipalire aman. Tapi kalau sudah mulai palire, nah, masalah palire. Kan bangga lagi kasih bapak ngarere tulang mata kersa oge ningali berat kan? Ningali kan cenah poek. Kan ningali heula, maka rasa oge ketika ada seorang laki-laki mau nikah, apa kamu sudah melihat calon istrimu? Belum, lihat dulu artinya. Kenapa kan kalau yang dinikah itu harus dicintai kan? Harus dicintai. Tinggal baca di si bapak kan ditinggal lah si bapak teh. Yang socakna mun aya ngaranyet. Maka rasa aya ngaranyet. Lamun misalna si neng teh ditinggal balik, lamun misalna ditaros ngajawab diserian seri jadi sudah ya chemistry udah kayak bahasa itu bahasa chemistry ada kecocokan ada kecocokan tapi apakah jadi mau di mana tuh kan ini wasilah. Bahkan orang jangankan yang menikah, yang mau berzina pun juga sama ada wasilah-wasilahnya. Ada wasilah-wasilah belum tentu terjadi perzinahan walaupun mendekati perzinahan. Ani ngali heula ngali resep istri terloba tapi ka dieu resepna berarti. Kemudian ada kontak, ada janjian, terus ada jalan, dengan kaki itu nyambung. Tapi kan contoh terjadi. Nah, kan ini yang harus dihindari dari wasilah. Nah, dua timbang rahmatullah, bahkan saking jelek-jeleknya perzinahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu hampir disejajarkan dengan dosa musyrik sebagai dosa besar dan hukumannya pun juga itu disegerakan di dunia bagi mereka yang ingin bertobat. Jadi lamun dosa tidak terkena had seperti zina itu kan ada peluang diampuni dengan beristighfar dan bertobat. Anu ngabohong aya hukuman di dunia nanti. Kalau menjadi nama dijilid atau dirajam, anu ngabohong ayahnya, pun cewek di akhir. Kenapa? Ada kemungkinan besar untuk bertobat waktu di muka. Tapi yang berzina selama dia tidak terkena hadnya pada bisa melakukan hadnya, maka dia itu belum disebut bertobat. Nah celakanya ibu, dina masalah pencurian mah Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu laki-laki pencuri gelap dan perempuan yang mencuri. Di zina mah justru perempuan gelap disebutkan azaniyatu wazani. Jadi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Jadi bisa zina teh gara-gara sana laki perempuan. Nah perempuan setelah laki aja kenapa? Lalaki mah nu boga kahayang gede ku nafsuna, tapi lamun awewe teh daekeun mah mau terjadi. Walau memaksa tapi ketika merkosa hukumnya berbeda. Untuk laki-laki itu bukan zina saja, tapi kasus pemerkosaan. Untuk perempuannya karena diperkosa tidak terkena hukuman had dan tidak berdosa. Yang pertama, jadi nunggu nama, maka kamu tanya, anu cek rasul ge tawa-tawa nujina, anu boga putus nikah oge, lamun salakina malam Jumat Noel, mah tenanya cicing kan, tamat dosa besar.
Kan perempuan yang diajak oleh suaminya tetapi kemudian dia menolak tanpa ada udzur syar'i, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Sampai dikatakan seperti itu. Kan boga kejadian tanda kan istri sebenarnya yang lebih besar. Bukan dua, potensi perempuan membuka wasilah-wasilah itu lebih besar ketimbang laki-laki. Laki-laki itu betul besar hawa nafsunya, tapi dia tidak akan tertarik kecuali ada rangsangannya, ada stimulusnya. Maka oleh Allah, nah inilah preventifnya itu sudah mulai dijaga. Perempuan itu satu harus memakai hijab, menutupi auratnya. Sebab perempuan mah bagian tubuhnya baronyoy. Orangnya istri mah punten bitis nangka tinggal sehari pagebu. Tetapi kabitareun bapak-bapak mah pikir ka make kolor sudah tukang beca ibu-ibu kolor kabitareun. Terus kata beda ini. Kebetulan kalau selama kan kalau tutup nanti ke sampean udah ditutup. Tangan diperbolehkan di kamus untuk tidak ditutup, kemudian juga wajah pun demikian. Walaupun juga wajah pun ada, tapi meskipun wajah itu tidak harus ditutup, tetapi tetap harus menundukkan pandangan. Jadi ulah makainya hijab, ayo saja keberdayan atau ada yang baik, beda ada yang nangis. Jangan seperti itu. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Padahal anu gede pelihatnya laki-laki, tapi justru perempuan. Laki gitu Bu, ketika lihat perempuan itu, kalau perempuannya menunduk, maka dia itu tidak akan ada, belum tentu akan ada tindak lanjut. Tapi kalau perempuannya, jika mau bikin keramatan, itu yang akan semakin membuat laki-laki nekat. Maka ketika Rasulullah SAW membonceng Ali, kemudian ada perempuan yang sangat cantik. Ali tadi itu ngicep-ngicep. Rasul tadi gitu dipalingkan wajahnya. Kenapa? Kata tabib, janganlah engkau mengikuti anak rota untuk ningali keterusan. Fa'inalaka walaisaka bukro. Bagimu itu tidak menjadi dosa yang pertama, tapi kalau diteruskan itu bisa menjadi dosa. Ingat dulu pandangan pertama awal lahir awal ketika ada ketertarikan. Kalau lima ketika memandang, jangan diteruskan. Terus itu tolong ditutupkan, sebab kalau ditutupkan akan semakin terpikirkan, terbayang-bayang, kemudian itu bayang. Maka harus dipalingkan, ditundukkan pandangannya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saking rusaknya perzinahan itu hukuman ditentukan. Kata Rasulullah SAW, wudu ani qad ja'alallahu lakum sabil. Ambil dariku, laksanakan apa yang aku katakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian hukum. Kenapa? Karena sebelum hukum rajam dan hukum had itu ada hukum bagi penzina itu. Surah An-Nisa 22, 21. Apa yang dikatakan itu? Bahwa orang yang melakukan perzinahan, perempuannya itu ikram nikmah nabi ke kamau dengan keluar. Hukumannya itu seperti itu. Tadi
dikerem di mana menang kawan salilana. Nah kemudian orang laki-laki yang melakukan itu dengan perempuan yang berzina tadi, maka rumah kalian harus mencela mereka, harus dierak. Nah tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di surah An-Nur bahwa berzina itu harus dirajam bagi yang sudah muhson dan muhsonat, yang sudah pernah menikah. Nah, sedangkan untuk yang belum menikah dalam hadis Rasul, asayyibu bisayyibi, orang yang sudah pernah menikah dengan yang pernah menikah dirajam, sedangkan yang belum menikah itu dijilid 100 kali jilidan. Dijilid dicepret bu, cepret dipecut 100 kali jilidan, kemudian waktu faku sanatan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu yang belum pernah menikah. Dari bujang parawan melakukan perzinahan maka dijilid. Itu dijilidnya dan dirajamnya itu di halayak umum, harus dilihat wayasad ada bahuma qaifatum minal mu'minin, harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Supaya jadi efek jerak bagi mereka dan menjadi penghalang bagi orang-orang sehingga tidak melakukan berzina. Dijilid 100 kali jilidan dan tidak dinikahkan kecuali dengan berzina itu. Jadi kalau misalnya parawan gadis, parawan laki, nah berarti itu dijilid 100 kali jilidan dan diasingkan 1 tahun. Kalau misalnya yang sudah pernah menikah dengan yang sudah pernah menikah, maka dirajam, dikubur setengah badan, dilempari oleh kaum muslimin sampai meninggal dunia. Dan harus sampai meninggal dunia. Itu perbuatan rajam. Lebih berat karena memang mereka sudah pernah menikah tapi masih melakukan perbuatan itu. Nah, itu rajam. Menaki-aki yang ini kumaha? Rajam tuh. Asal wae kajaba aki-aki dan ini anu masih lajang. Sembarangan ada kan aki-aki. Nah, itu dijilid 100 kali. Sedangkan untuk hamba saya setengah dari orang yang merdeka. Kalau misal 100 setengahnya 50 kali jilid. Tapi kalau yang berajam tidak ada setengah. Mana pemerintah yang berkewenangan tidak bisa dilaksanakan karena kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu dilaksanakan yang bisa. Nah tadinya kalau tidak bisa menjilidnya bahkan bisa menjadi satu kasus yang dipidanakan, maka mengasingkan 1 tahun itu tidak jadi masalah. Jadi asingkan malah yang dikeremnya, asingkan dijauhkan dari misalkan sebagai efek hukuman mental dan tentu saja harus dia itu bertobat. Kumasa di akhiratnya apakah diampuni atau tidak? Kan kalau yang dirajam dan dijilid di dunia mah itu diampuni, maka kata Rasul senapa huwa maka dia itu tergantung Allah, insya Allah tergantung Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak akan memaafkannya dan tidak akan menyiksanya nanti di akhirat, tapi kalau Allah berkehendak maka dia akan menyiksanya. Tentu kehendak Allah itu juga harus disambut dengan ikhtiar taubat bagi mereka yang sudah melaksanakan walaupun tidak bisa dilaksanakan hukuman rajam. Itu ya teh efek positifnya ya. Efek positifnya bagi mereka yang melakukan perzinahan tapi tidak bisa melaksanakan hukum rajam seperti di negara yang melakukan rajam karena memang berdasarkan hukum Islam. Jadi ayat ini kesempatan untuk bertobat, memperbaiki dan juga beramal soleh sehingga Allah menurunkan taubat itu dan menerima amal-amal yang lebih banyak. Kalau misalnya melihat pada efek positifnya, tapi kalau misalnya tidak melihat efek positifnya, justru hasilnya dari kekumahan bisa jadi terlibat dan ada perzinahan yang lebih banyak. Nah, kemudian watimah perzinahan itu bisa dilakukan
dengan 3 aspeknya salatna. 1, ada bukti. 2, kalau tidak ada bukti juga ada saksi. Saksinya itu juga tidak main-main, Bu. 4 orang laki-laki yang adil. 4 orang adil mengambil bergok teh mah OTT tangkap tangannya, Bu. Bari tangkap tangan tuh tong sorangan. Kudu opatan kalau langsung itunya, maka itu bisa dijatuhkan hukuman rajam atau jildan. Kalau tidak juga, tidak ada bukti, tidak ada saksi, pengakuan, maka itu bisa dilaksanakan hukuman had. Nah, rahimahullah kata Ibnu Qayyim, nah karena di sini yang dilarang itu adalah takrobu jinahnya, jinahnya mah sudah pasti dilarang, maka kalimat takrobu inilah yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Nah, takrobu. Ini misalnya jadi kalau misalnya tadi berpegangan itu adalah wasilah terhadap perzinahan, nah tapi kan jinahnya dosa besar. Apakah memegang tangannya dosa besar? Benar. Berpelukan itu adalah wasilah terjadinya perzinahan. Apakah berpelukannya itu dosa besar? Ayo jinah berpelukan berapa? Ayo nuntuk. Nah, apakah yang berpelukan sudah pasti melakukan zina? Belum tentu. Berarti berpelukannya termasuk dosa besar zina bukan? Maka wasilah-wasilah yang disebutkan dari takrobu itu tidak termasuk pada dosa besar, tapi itu termasuk pada dosa-dosa yang kecil yang tidak terkena kepada had. Tapi kalau orang sudah terjebak pada wasilah-wasilah perzinahan, susah untuk keluar kecuali benar-benar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Bu, kamu cerita Ratu Balqis jeung Nabi Yusuf. Banyak. Ratu Balqis teh istri raja, Bu. Kemudian ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang sedemikian tampannya, kan dia tertarik kepada Nabi Yusuf. Bahkan sampai ketika kejadian dia berpura-pura meminta bantuan pada Nabi Yusuf masuk ke kamarnya, tapi ternyata Ratu Balqis lah yang mengajak melakukan perbuatan zina. Nabi Yusuf mah hoyong teu. Hoyong cek saha. Nama ke hoyong aku udah mengajak nage Ratu Balqis. Ratu Balqis mengajak nage. Di surat Yusuf ayatnya sini. Kalau Allah tidak memalingkan Gus, padahal sebelumnya waqad hamma biha wa hamad biha. Padahal Nabi Yusuf geus aya kahayang ka Siti Balqis pun demikian geus aya hayang, tapi ku Allah diselamatkeun. Kalau dipempatkeun pikeun ka emot Nabi Yusuf teh Yusuf betul. Nah, anu hoyong saha? Siti Balqis. Nah, Balqis pikeun kabuk diudag-udag ka tangan Nabi Yusuf teh. Pikeun ka dibenyeng, ditukang soek tukang teh pas arek keluar, arek kabur datang rajana. Pikeun ka kabur Ratu Balqis teh nya berenang langsung Yusuf mau berbuat sesuatu yang tidak pantas kepadaku. Dihukum Nabi Yusuf. Kemudian juga disetukan kepada hakim. Kemudian kata hakim sederhana. Tinggal oleh baju na ingkunda min kulihat namun di sana baju Yusuf soekna diharap Yusuf masalah. Tapi lamun baju na soek itu kan Yusuf anu bener. Ternyata Nabi Yusuf selain baju na tadi kumaha ada keset. Tapi ketika dari depan lihatnya Yusuf. Nah berarti ini perempuan. Nah itu Bu, itu Nabi Yusuf pun sama. Dan karena mempunyai hawa nafsu yang sama normal.
tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Dan ternyata qadar Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf ternyata berjodoh dengan Siti Balkis, Ratu Balkis. Nah, akhirnya menikah dengan itu cenanya ya teh doi lamun baheula urang nuturkeun hawa nafsu terus teh celaka. Tapi ternyata Allah dirinya akal urang diridho. Nah, maka Ibu Timar rahimahullah sebenarnya akad itu tidak susah. Akad itu hanya mengatakan bahwa aku menikahkanmu dengan mas kawin sekian, aku terima, terus Bu. Hampir di situ. Manusialah yang membuat itu susah dan ribet. Begitu. Tapi kan kalau itu waktu mah kayak pas daripada aku kawin pun jadi kawin kebaik, ini berzina, harus berzina Bu, bukan kawin, dikawin pun sekarang. Silakan 12. Silakan. Nah, waktu itu makmullah, tak problemnya, maka di sini dilarang itu adalah mendekati perzinahan. Nah, kalau mendekati perzinahan, baik itu mendekatinya ataupun berzinahnya, jangankan yang sudah menikah, belum menikah, yang sudah menikah pun juga sama masih mempunyai peluang untuk melakukan itu. Kan ini laki-laki dia yang berzina. Berarti tadi lain ku aturan laki-laki yang ini. Tapi karena tidak bisa menghindarikan hawa. Nah, untuk menghindari itu, maka kata Imam Qayyim al-Jauziyah harus dihindari wasilah-wasilah yang mendekatkan kepada perzinahan. Yang pertama Ibu, kata Imam Qayyim al-Jauziyah, adalah penglihatan. Jadi pandangan itu adalah jalan pertama setan untuk menjerumuskan manusia terutama pada perzinahan. Kan ningali heula naon oge amun geus ningali kakara sareng kakara hoyong ningali heula maka maka ketika melihat itu harus dijaga dulu, tapi diheula kunci yang pertamanya tuh pandangan jangan sampai kita terjerumus memandangnya sekali. Nah, jadi benarnya ibu baru dak ayeuna nepikeun ka histeris ningali artis-artis lagi. Bahkan mama-mama muda jeung emak-emak emak-emak eta Bu kasana kasih Aldebaran nepikeun ka histeris. Kasih bisa jawab. Hari tadi ningali heula, lama teh ningali mah, maka pantas mengidolakan seseorang yang sudah punya suami, mengagumi laki-laki lain dari segi ketampanan, dari segi kejagaan, tidak boleh. Ini adalah peluang setan untuk menggunakan penglihatan manusia terjebak. Jadi tong ningali kata yang pertama mah tong ningali. Saya lamun katingali kumaha? Mun katingali kumaha? Tingali tadi sekali mah itu tidak dosa, dua kali yang berdosa. So, misalnya teh ajakan ke cicing di hadapan masjid. Aya isin ngaliwat dengan rok kerudung, make rok mini. Katingali dosa teu? Dosa awalnya eta mah mengumbar auratnya. Tapi urang lalaki malu nanti dan teu maksudna naon. Tapi ulah oge nyebutkeun, aduh rizqun minallah. Ulah oge eta mangarap berarti ulah oke, itu ya teh ujian di Allah. Nah, langsung maka palingkan itu, langsung berpaling, menundukkan. Kenapa menundukkan dituntutnya? Karena itu adalah paling cepat, paling efektif. Nutupan di lalu, mau nutup lagi rumah.
maka menundukkan kumpul langsung. Nah, tentunya Bu. Nah, kusapa tos katingali kade tabu sok karekam. Tak pertama mah ulang ningali mun katingali ulah dituturkeun. Coba kamu. Mun katingali, jangan sampai itu. Nah, ketika sudah melihat maka makhluk itu akan terbayang-bayang hutan cerosok mentekah aja kan tinggal buru-buru rentok kok dituturkan duh tadinya ya tapi nuturkan duh tadi tapi kan kaisukan deui si aja kaisukan nenggeus tiup didinya sugana mati terjebak pertama misalnya sampai gitu maka lah tong ningali kumaha kalau ibu menundukkan pandangan gampang teh ka handap ningalinanya bisi ngaliwat aya istri anu tidak memakai hijab maka itu akan berbahaya tundukkan pandangan nah tapi lamun geus nundukkan pandangan teu kahaja katingali atawa kira naik motornya kudu ngumpul bisi ngagura nu ayana kudu ningali pas ningali ngaliwat tong dituturkeun sakali we tong bugikeun ka pomongnya ningali itu geus lewat dina spion eureun ngolong nah lamun tos kitu maka itu sudah menundukkan pandangan lamun tos kitu bu karekam kana nyemutan masuk ke dalam ciwetnya lamun dek mah kitunya tapi nyaritakeun kitu teh sok ajakan sok ajakan bejaan babi ayo ibu-ibu kitu teu hanya teu paling ge saliwat tidak sebesar laki-laki tapi kan lama aya kasih bapak perilakunya tapi perempuan itu biasanya lebih pada ini ya daripada hati kalau sudah nyaman nah itu nomor sekian tapi kalau laki-laki mah biasanya itu ngobarnya nah kayak waktu lagi makan doang nah kudu dititah menundukkan pandangan urang lamun rek nitah tiap perempuan make hijab ibu nah aya nu teu make hijab make rok mini make hijab eta tong make rok mini kunaon atuh make ngalarang sagala aya kunaon make ngalarang sagala lieur sirah nah kan ibu ibunya ibu kalau aya nama mata yang lebih selamat geus nyelamatkeun diri dulu kan lebih selamat napi kan ka anu make rok mini teh kusabab ngaliwat terus kamu berpandangan kunaonnya eta mah tiap pendamping abdi nepikeun ka ngabalieur di waktu mah cepangan ka dieu nah tiap pendamping abdi teh cenah meninggal ngabalieur wae abdi teh kunaon cenah nyawa ka abdi itu kunaon atuh cenanya nyawa itu naon atuh cenanya punten abdi teh cenanya sieun dosa sabab teh ngamu acukna teh teu nutup aurat rok mini kaluhur nepi kahandap sieun kucaci itu cenanya sieun kawatos teh naon gitu nah kok itu cenanya sok lamun misalna aya nu jahat dina teteh kitu kan cenah lain lepat-lepat nu jahat teh nggo teh kamu ge lepat cenanya oh gitu ini atunya gitu puntennya pasti isu kana naku make hijab si teteh na make hijab pas bapak kita sih langsung aja langsung terjun langsung bawa nepikir ke arah jadi disita bisa jadi kelas
Jadi itu yang pertama itu sahun yang sihami iblis bu. Penglihatan itu adalah ibu lamun ibu katanya lamun pamugetos itu biasanya kabarang. Barang, kamas, eta lebih ketertarikan itu kepada kamu berdua bu, suka mata, biru, punya bu. Nah itu yang menjadi. Nah, Pak, jadi kalau misalnya jangan melihat atau jangan mencari-cari tinggal ya. Kalau misalnya tidak sengaja terlihat, buru-buru lengket tong ditutup. Kedua, bertimah rahimahullah, kalau sudah terlanjur terlihat bahkan sampai masuk ke dalam alam pikiran, itu yang disebut khotirun, terlintas, terbayang-bayang di pikiran. Yang nama sudah cici tadi nggak tadi itu namun atas terlintas di bayangan, maka bertimah rahimahullah dia sudah pada tahap yang kedua, terlintas dalam bayangan. Nah, pikiranlah yang mengendalikan sesuatu, bahkan pikiranlah yang menentukan seseorang mau berbuat ataupun tidak, menimbang-nimbang. Iya tak pikiran. Kumaya carana mengendalikan pikiran, maka kita harus memikirkan yang lain. Pemikiran etawai. Pemikiran etawai. Pikirkan anu lain. Jadi kalau ada sesuatu yang dosa dari apa yang kita lihat sampai ke pikiran, maka sibukkanlah pikiran kita dengan yang lain. Nah, kalau sudah tersibukkan, maka setan pun akan tersempitkan, tidak akan memikirkan itu. Orang kata ahli sufi, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, waktu saifun, waktu itu adalah adalah pedang. Fa'in potong tahu, kalau tidak dimanfaatkan, maka kamu akan ditusuk olehnya. Nah, kalau tidak manfaatkan, maka pedang itulah yang akan menebasmu. Nah itu bu, kalau bahan waktu kosong adalah peluang setan untuk membawa kepada perbuatan jelek. Tak mau ngalamun, ada teh kawan itu pasti kanu Nah, bahkan katanya wa nafsaka, dan demikian pula kita segala kalau kamu tidak menyibukkan hawa nafsu itu berhaki dengan sesuatu yang jahat, kalau tidak engkau akan disibukkan dengan kebatilan. Kayak marhamullah itu jalan yang kedua. Kalau sudah ada khatir pikiran, maka pikiran akan memerintahkan kepada seluruh badan. Maka ditetapkanlah jadinya. Nah, kemudian juga dengan ungkapan kata-kata dari tadi meninggal atau meninggal berpandangan, nanya nami, nyungkeun nomor WA, janjian, nah itu sudah masuk kepada kata-kata itu penghasilan kata-kata yang mengajak kepada itu. Bahkan ketika seseorang akan melakukan perbuatan zina pun juga sama, tidak lepas dengan kata-kata yang mengacu kepada perzinahan, kata-kata yang merangsang hawa nafsu manusia. Nah, terakhir futuat dan memang sudah angkat kaki ataupun gerakan badan yang mengajak kepada perbuatan zina tersebut. Namun meski mampu, aku yang hadis katakan, ada seorang perempuan yang sangat cantik, yaitu pelaki. Kemudian ada seorang laki-laki, anak muda yang tertarik, bahkan sampai dia bertanya berapa harga perempuan tersebut yang harus aku bayar. Kemudian dikatakan sekian dinar. Kemudian dia berusaha siang malam mengumpulkan uang. Ketika sudah terkumpul, datang ketika itu nyambut dengan belaan hawa. Nah, ketika sudah datang, majar sudah benar, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia. Ketika sudah mau melakukan perzinahan, sudah digoda, dia ternyata ngedek-dek. Kenapa kau bergetar sedemikian? Katanya ini aku takut kepada Allah. Sebenarnya
aku takut kepada Allah. Dan kalau aku pergi dan uangmu itu semuanya milikmu. Selama mereka kamu tidak melakukan perzinahan. Ya tak istri pun nepikeun ka tobat racun itu cenanya urang mah mesti sabaraha kali ratusan kali nanya kasihan ka Allah. Iya pemuda nepikeun ka can oge tapi geus kacidasina ku Allah. Dia tayangan kata pemuda eta tapi ternyata pun sudah meninggal dunia. Allah menyelamatkan pemuda itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Fatimah rahimahullah mungkin bagi yang sudah menikah godaannya tidak terlalu besar gitu. Cuman dia nitip ke ibu-ibu mah karena perempuan itu di payun yang tipengkan itu dihias oleh setan. Perempuan itu. Padahal katanya lamun cek akal istri orang yang istri batur sarua istri. Tapi kunaon aya selingkuh jeung istri mun saran punya lalaki memberikan rada hati. Tapi ibu ternyata setan itu digodana seperti itu. Digodana itu seperti itu. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat seorang wanita yang digoda oleh setan, maka kembalilah kepada istrimu, karena apa yang ada pada perempuan tadi ada pada istrimu. Nah, dalam artian kamu ibu-ibu terutama, kalau misalnya suami kita ada kebutuhan kepada kita, itu jangan sampai tidak terlalu diberikan. Kenapa? Karena godaan setannya akan lebih parah. Bahkan akan terjadi perselingkuhan, perzinahan ataupun hal-hal negatif yang lainnya. Kenapa? Maka jadi perempuan itu adalah sebagai libasu bagi laki-laki. Perempuan itu adalah pencukup bagi sahabat laki-laki dan sebaliknya. Dari sini macam bahasa orang sudah mana? Dulang. Istilahnya aku cicing oleh bisa. Dulang nanti istilah. Jadi jangan sampai. Kenapa? Karena jangan sampai suami kita itu terjebak pada itu yang kita haruskan. Mudah-mudahan syukur kewajiban inana sahabatana kurufani ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.